Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Sofia Mufti, kelas TIA NIM V390005, Prodi D3 Teknik Informatika dari Universitas 11 Maret. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan case-based analisa perancangan sistem informasi pada Instagram. Langsung saja di bab 1 membahas rekayasa kebutuhan Instagram. Kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional terdapat menyediakan layanan membuat status dengan foto, terdapat video panjang, menyediakan pencarian untuk menemukan akun lain, tersedia juga layanan untuk membuat story di Instagram, dapat membagikan semua peristiwa di aplikasi WhatsApp, bisa mengirim video, bisa mengirim pesan lewat direct messenger, terdapat juga fitur untuk video call. Dan di kebutuhan non-fungsional, meliputi pengguna bisa membuat akun baru, sudah tersedia di OS Android dan juga iOS. Sistem dapat diakses oleh beberapa software web browser. Sistem memiliki tampilan yang mudah untuk dipahami dan ideal. Kategori kebutuhan dengan standar IEEE 803.1993 terdapat portability, maintainability, security, interface, performance, availability, readability, dan documentation. Tujuan bisnis proses Instagram ini yaitu platform yang populer, platform yang sangat visual, memiliki jangkauan yang luas, memungkinkan untuk memberi iklan ke pelanggan potensial, memberikan dukungan pada bisnis lokal, memberikan komisi kepada pengguna, dan bisa untuk endorsement barang. Lanjut di bab 2, perspektif pemangku kepentingan Instagram. Kelas Instagram yaitu instansiasi pemilik modal Instagram diambil alih oleh Facebook senilai hampir $1 miliar dalam bentuk tunai dan saham. Pemilik awal sistem Kevin Systrom dan Mike Krieger. Pengguna orang yang menginstal aplikasi Instagram dan membuat akun di Instagram. Kebutuhan bisnisnya, sekitar 75% pengguna Instagram melakukan aktivitas seperti berbelanja, mencari, atau memberitahu kerabat ketika mereka melihat suatu postingan yang menarik. 4 contoh kebutuhan penggunaannya. Yang pertama, sebagai platform hiburan ketika jenuh, kita bisa melihat foto dan video di timeline Instagram. Terdapat fitur search pencarian untuk memudahkan pencarian akun yang diinginkan. Ketiga, terdapat fitur direct messenger untuk menanyakan kabar, dan yang terakhir bisa mengarsipkan foto atau video yang sudah di-upload tanpa harus menghapusnya. Bagaimana aturan bisnisnya? Dengan gunakan lebih banyak tagar atau hashtag, follow calon konsumen dari pasar yang sama, berkolaborasi dengan influencer dan pihak lain, manfaatkan fitur Instagram seperti Instastory, Highlight, dan Instagram Ads. 4 contoh atribut kualitasnya meliputi aplikasi bisa diakses 24 jam, mampu bersifat privacy, memiliki beberapa fitur menarik, menyediakan akun bisnis. Berikan 4 contoh antar muka eksternal, yaitu menu ditampilkan minimum dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, pembuatan akun Instagram tidak dipungut biaya, terdapat sistem untuk mengubah latar Instagram menjadi dark, gelap, atau bisa juga terang, adanya penyediaan data pribadi untuk pembuatan akun Instagram. 2 contoh batasannya meliputi batasan jumlah karakter di caption. Yang kedua, fitur batasan pada kolom komentar untuk mengatasi terjadinya perundung atau bullying. Lanjut di bab 3, skenario Instagram. Di sini saya membuat skenario tentang Burina adalah seorang pedagang di pasar. Beliau berjualan pakaian-pakaian wanita dan juga hijab. Namun, semakin hari pasar semakin sepi. Orang-orang lebih memilih berbelanja di mal daripada harus masuk ke dalam pasar. Padahal harga di pasar lebih murah daripada harga di mal. Hari semakin hari omset Burina semakin menurun. Burina pun bingung bagaimana cara membayar uang kuliah anaknya jika setiap hari omset semakin menurun. Alhasil, Burina curhat masalah ini terhadap anaknya, bahwa omset jualannya semakin menurun jadi tidak bisa membayar uang
untuk anaknya ujian. Anak Burina yang notabene mengambil jurusan manajemen ketika mendapat curhatan seperti itu dari sang ibu, langsung berpikiran ingin membuka toko online. Maudi, anak Burina, berpikiran menggunakan platform Instagram untuk memulai bisnis online shop. Kenapa menggunakan Instagram? Karena di Instagram cukup mudah untuk menjangkau lebih banyak peminat pembeli. Dengan mendaftar akun bisnis di Instagram, banyak fitur-fitur untuk mempromosikan produk yang ingin dijual. Maudi bisa dengan cuman mengupload sebuah story di Instagram, tetapi bisa dijangkau oleh banyak orang meskipun orang tersebut tidak mengikuti akun Allshop Maudi. Bukan hanya itu, di Instagram Maudi bisa mengupload semua barang jualannya Burina dengan bentuk foto maupun video. Maudi juga memanfaatkan fitur siaran langsung untuk menyapa, menontonkan hasil jualan kepada customer dengan menggunakan fitur ini memudahkan customer melihat detail baju, seperti bertatap muka langsung dengan penjual. Di Instagram juga terdapat fitur Direct Messenger untuk menanyakan barang yang dijual masih atau tidak. Akhirnya, omset Durina semenjak menggunakan platform Instagram untuk mempromosikan dagangannya semakin laris. Yang biasanya pembeli cuma berasal dari kota Burina, sekarang customer berasal dari luar kota maupun luar pulau. Langsung lanjut ke bab 4, terdapat elisitasi kebutuhan Instagram. Pemangku kepentingan dari startup ini yaitu pengguna Instagram adalah orang yang mendaftarkan akun di Instagram, CEO adalah orang yang berperan penting pemilik Instagram, programmer adalah orang yang bertanggung jawab semisal ada kerusakan dan pembenahan fitur pada aplikasi Instagram, pemegang saham adalah orang yang membiayai sebagian untuk pengembangan Instagram menjadi lebih baik. Karyawan adalah orang yang bekerja di kantor Instagram yang terdiri dari dewan direksi, manajer, staf, karyawan manajerial, dan karyawan non-manajerial. Pemilik sistem adalah orang yang pertama kali menciptakan dan berperan penting menjadi pemilik sistem dalam perjalanan pembangun bisnis tersebut. Software engineer, seorang yang memberikan ide dan mempunyai skill yang berhubungan dengan komputer. Viewpoint pada startup ini sebagai berikut. Ada operator Instagram, Instagram staff, Instagram manager, pengembangan Instagram, Instagram operator. Dan kedua, ada operator penggunaan Instagram, pengguna IG, home user, foreign user. Dan yang ketiga, organization security manager, Instagram di sistem terdapat administrator basis data dan pengguna database. Di bab 5 membahas analisa kebutuhan Instagram. Seorang user baru saja mendaftarkan akun di Instagram. Setelah berhasil login, dia membuka semua fitur di Instagram dan mengikuti semua orang yang dia kenal secara terus-menerus dalam jangka waktu 1 hari. Asumsi awalnya, pengguna user baru saja mendaftar sebagai pengguna Instagram. Dia mencoba login dengan memasukkan username dan password. Keadaan normal, setelah login, pengguna user mengaplikasikan fitur Instagram dengan sewajarnya. Pengguna ini memfollow banyak orang yang dia kenal dalam waktu berdekatan. Dia juga menyukai semua postingan orang secara spam. Setelah itu, pengguna user berganti ke fitur story untuk melihat story seperti biasanya. Keesokan harinya, si pengguna user ini berinisiatif ingin memfollow akun teman masa SMA-nya. Namun, tiba-tiba ketika pengguna ini ingin memfollow temannya, terdapat tulisan, kami membatasi aktivitas tertentu untuk melindungi komunitas kami. Beritahu kami juga menurut Anda kami melakukan kesalahan. Akhirnya, si pengguna cuma bisa scroll akun orang-orang tanpa bisa memfollow, like, dan komen. Kesalahan apa yang terjadi dalam peristiwa ini mungkin pengguna user baru ini tidak mengetahui cara kerja sistem Instagram. Di hari pertama, dia terlalu antusias memfollow dan like banyak orang dalam kurun waktu berdekatan, sehingga tanpa sadar tindakannya terdeteksi di Instagram dan akunnya terblokir. Pemblokiran ini terjadi dikarenakan Instagram membatasi per akun hanya bisa memfollow 100 sampai 150-an dalam waktu sehari. Jika melebihi akan terdeteksi akun spam. Jadi akan mendapat peringatan tersendiri dari
pihak Instagram. Aktivitas lain pada saat bersamaan memfollow orang dengan jangka waktu berdekatan. Kondisi akhirnya, mungkin jika user Instagram ini tidak memfollow dan like orang dalam kurun waktu berdekatan atau 1 hari berturut-turut, tidak akan terjadi pemblokiran sesaat dari Instagram. Di bab 6 membahas spesifikasi kebutuhan Instagram. Aktor yang terlibat adalah selebgram, orang yang mengendorsement, dan followers. Selebgram atau seleb Instagram mengiklankan atau promosi barang endorsement di feed Instagram pribadi. Endorsement menjual produk dengan memberi barang dan upah ke selebgram. Followers, orang yang mengikuti perkembangan selebgram. Dan yang terakhir di bab ke-7 membahas use case diagram Instagram. Pertama, fungsional home. User yang belum login dapat melihat fitur Instagram yaitu memasukkan username dan password. Di kedua, ini fungsional beranda setelah login. User yang sudah login bisa menikmati fitur-fitur di Instagram berawal dari beranda Instagram, yaitu terdapat search, postingan feed, toko, profil akun, notif, dan story. Di fungsional direct messenger, user yang sudah login bisa menikmati menu utama, umum, permintaan pesan, search akun. Dan fungsional profil, user bisa mengganti edit profil, promosi, tag akun, feed Instagram. Fungsional pengaturan, user yang sudah login bisa mengubah ketentuan privacy, keamanan, iklan akun, bantuan tentang dan mengubah tema menjadi gelap maupun terang. Di fungsional arsip, user akun bisa mengarsipkan cerita, arsip siaran langsung, postingan diarsipkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.